Selamat pagi saudara, ketemu lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi Kompas TV Independen Terpercaya. Pada pagi hari ini nih, kita kedatangan dua tamu yaitu Koordinator Program Kampung Donor Darah atau Kabid Relawan PMI Kota Jambi ya, Bang Noval Bang ya. Dan yang kedua yaitu Bu Dr. Revi Bu ya, yaitu Manajer Kualitas PMI Kota Jambi. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kita terkait donor darah, Mbak ya. Nah, mungkin boleh sama Bang Noval dulu ya. Bang, saat ini sudah berapa sih Bang kampung donor darah yang dibentuk dan awal idenya gimana itu Bang? Mungkin saya cerita tentang awal dari pembentukan kampung donor darah dulu. Jadi dari tahun sebelumnya itu kebutuhan darah di PMI Kota Jambi ini semakin meningkat karena mungkin dari beberapa rumah sakit ada sekitar 23 rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi, bahkan di luar Provinsi Jambi untuk memenuhi kebutuhan darahnya ke PMI Kota Jambi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan darah itu kita tidak bisa mengandalkan dari keluarga pasien. Kadang dari keluarga pasien ini kurang gitu kan. Nah, jadi untuk menutupi itu kami dari PMI Kota Jambi berinovasi lah, berkreasi. Akhirnya dengan semangat teman-teman semua kita bentuklah kampung donor darah. Jadi di tahun 2023 itu di tahun 2022 itu rencananya itu di tahun 2022 itu kita sudah membentuk pedomannya dulu. Pedoman pembentukan kampung donor darah. Jadi di pedoman itu disusun pelaksananya seperti apa, kemudian pelaksananya di lapangan itu seperti apa, kemudian target per tahun itu seperti apa. Jadi ketika pelaksanaannya di 2023 itu kami sudah jalan sesuai dengan pedoman yang sudah disusun di tahun 2022 lalu gitu kan. Nah, kami sepakat di 2022 itu di 15 kelurahan, alhamdulillah di tahun 2023 15 kelurahan itu sudah terpenuhi dengan targetan kami itu per tahun 2023 kemarin per kelurahan itu satu kelurahan itu 4 kali donor darah gitu. Jadi alhamdulillah satu kelurahan itu 4 kali dikali 15 kelurahan gitu. Dengan target kami satu kali kegiatan itu minimalnya itu 15 kantong cuma gitu. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat di lapangan terkadang ya lebih dari 15 Target Bang ya. Kemudian harapan kita juga sebenarnya dari program kampung donor darah itu bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan darah di PMI, tapi lebih mengedukasi masyarakat tingkat bawah, tingkat RT gitu. Artinya ketika masyarakat butuh darah nggak perlu panik Bang, nggak perlu panik gitu kan. Artinya yang sering kami lihat di PMI ini datang nangis, panik segala macam gitu kan butuh darah, bahkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi emosional keluarga pasien yang panik itu melakukan penipuan dan segala macam gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa kita antisipasi ketika masyarakat ini sadar. Artinya di tingkat RT ini ketika kampung donor darah ini terbentuk ada database-nya di RT. Ketika warga RT tersebut butuh darah, dia tidak perlu lagi ke PMI jauh-jauh dulu gitu kan. Artinya hubungi Pak RT gitu, Pak kita kan ada kampung donor darah, ada nggak stok darah A? Nah, ya saya yakin pasti ada gitu kan. Nah, ketika itu tidak ada, nanti pihak dari RT itulah yang komunikasi ke PMI. Jadi kita menghindari hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Ada oknum yang memanfaatkan situasi si keluarga pasien tadi. Nah, dengan adanya itu sudah berjalan di 2023 kemarin, antusias masyarakat juga di lapangan sangat baik dan kita sepakat di 2024 ini kita lanjut lagi gitu. Di 2024 ini kita hanya di 11 kelurahan gitu. Dari target kita ya. Jadi nanti capaian kita di akhir pengurusan ini dari 69 sekarang 69 kelurahan di Kota Jambi ini sudah memiliki kampung donor darah di kelurahan. Berarti yang sudah terbentuk itu 15 kelurahan Bang ya, atau 15 kampung donor darah Bang ya. Dan direncanakan tahun 2024 ini 11 lagi berarti Bang ya. Berarti
Kalau terrealisasi berarti sekitar 26 kampung donor Bang ya. Bang, kita belajar dari kebutuhan darah ini juga sih Bang. Ide ini kan juga muncul untuk kesadaran masyarakat juga untuk kesehatan Bang. Terus sebelum ada kampung donor gimana sih Bang, masyarakat yang datang kan banyak nih membutuhkan darah nih, gimana sih Bang, boleh cerita sih Bang? Wah, ada yang menangis, ada yang susah cari darah, terus teman-teman cari darah juga sulit ya Bang ya. Jadi dari pengalaman saya pribadi, mungkin dokter Evi beda lagi yang dihadapi, mungkin kebanyakan 1.000 dokter yang menyaksikan pasien yang datang ke sini gitu kan. Tapi kalau saya pribadi secara sekilas memang pernah ada beberapa kasus ya, kita kalau seandainya si pasien ini warga Jambi, keluarganya banyak, mungkin ya tidak masalah, banyak yang bisa minta tolong, keluarga besar gitu kan. Nah, tapi pernah saya beberapa kali kasus ketemu di depan ini seperti yang perlindungan itu, saya tanya, Ibu dari mana? Saya dari Kerinci, dia bilang kan, luar kabupaten gitu kan, dari Kerinci. Ibu di mana pasien? Di sebelah salah satu rumah sakit di Jambi gitu kan. Udah dapat Bu? Belum, sudah 2 hari gitu kan. Sudah 2 hari nggak dapat. Ya, saya nggak ada keluarga di Jambi gitu kan. Jadi mungkin informasi kurang juga terkait kita ini ada relawan donor darah gitu kan. Nah, akhirnya saya koordinasi dengan Bu Dr. Evi. Bu Dr. Evi itu bilang, ini tolong dibantu untuk hubungi relawan kita gitu kan. Akhirnya dari staf UDD donor darah menghubungi, kita kan punya komunitas-komunitas donor darah, jadi yang siap kapanpun hadir. Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam dihubungi oleh stafnya Bu Dr. Evi. Akhirnya pendonornya datang 2 orang. Nah, alhamdulillah dapat 1 kantong gitu. Nah, dan satunya lagi untuk cadangan besoknya. Jadi sangat berterima kasih Ibu itu, dan kita pun merasa ya inilah kehadiran PMI-nya untuk ini Bang, untuk di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Di tengah suasana masyarakat membutuhkan darah, disitulah kehadiran PMI ya. Mungkin dari dokter juga mungkin sehari-hari melayani pasien ya, atau masyarakat yang ingin berdonor. Mungkin apa aja sih Dok yang sudah dokter alami, mungkin yang sama dicerita dengan Bang Noval tadi Dok? Jadi kalau dari kita sendiri di unit donor darah itu kan memang kerjanya cari darah ya, gimana pun caranya agar pasien tersebut jangan sampai nggak dapat darah. Jadi darah itu adalah alternatif terakhir bagi pasien. Jadi kalau misalnya pasien itu dia sakit, HB-nya rendah, tapi masih bisa dibantu sama obat-obatan, mungkin dia nggak butuh darah. Tapi kalau dia udah sampai butuh darah, pasien tersebut sudah sampai butuh darah, itu adalah alternatif terakhir. Nggak ada lagi gantinya. Jadi kalau udah dokter menyarankan, oh ini harus tambah darah nih, nggak bisa diganti sama yang lain, nggak bisa diganti sama cairan yang lain, nggak bisa diganti sama tablet-tablet penambah darah, mau sekarung dikasih pun nggak akan nambahin darah. Jadi memang alternatif terakhir adalah tambah darah. Nah, PMI harus menyediakan darah, mau nggak mau, gimana caranya? Itu kita ada 2 pendonor. Yang pertama adalah donor sukarela, yang kedua donor pengganti. Kalau donor sukarela itu adalah mereka yang datang sendiri ke PMI tanpa tahu darahnya akan dipakai oleh siapa, tanpa tahu darahnya ini akan diberikan untuk rumah sakit mana. Itu donor sukarela, dia nggak tahu nih. Tapi kalau donor pengganti atau donor keluarga, dia itu tahu nih, di saat stok di PMI lagi kosong, kita mencari relawan yang ada di komunitas-komunitas. Dibutuhkan darah, mereka datang dan mereka tahu untuk siapa darah yang dipakai. Nah, tipe pendonor kita ada 2. Oh, berarti 2, jadi kalau yang satu ini untuk siapapun, terserah dia nggak mengetahui, yang penting dia donor, gimana dia sehat ya. Yang kedua sama relawan tuh ya. Jadi relawan kita jatuhnya kantong-kantong darah kita juga jatuhnya dosennya di PMI-nya stoknya terbatas atau kurang, kita tinggal hubungin relawan yang ada ini Dok ya. Iya benar, jadi yang kedua ini donor keluarga atau pengganti, mereka tahu untuk siapa darah yang dipakai. Nah tapi kalau kita di PMI sini sebisa mungkin nggak ada lagi nih donor pengganti atau donor keluarga. Jadi 100% setiap kali ada keluarga pasien yang datang, sebisa mungkin kita harus penuhi itu. Tanpa lagi mikir-mikir nih gimana sih caranya. Nah itu tadi, donor sukarela itu ada 2 lagi nih Pak. Jadi ada yang mereka datang ke PMI, ada yang kita jemput bola. Gitu ke sana. Iya, ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan kita untuk melakukan kegiatan donor darah rutin.
seperti ini tadi kan, ada juga kampung donor darah yang memang kita ke lokasi donor, terus mereka datang. Nah, itu adalah donor darah sukarela. Alhamdulillah sih saat ini sekitar 70-80% donor darah sukarela kita lebih banyak dibanding donor darah pengganti. Di kota Jambi aja. Di kota Jambi Dok, untuk ya? semua rumah sakit yang kita support untuk Iya. transfusi darah. Berarti yang 70 itu di kota loh ya. Nanti mungkin ke Iya. depan mungkin ada melebar sayap lagi gitu Iya, ya. kita sampai nggak cuma di kota aja ini, kita sampai ke daerah-daerah kayak di Sabah, ke perusahaan-perusahaan yang ada di Tungkal. Malah kita pernah juga sampai ke Bayung Lincir. Kita cari darah sampai ke sana gitu. Berarti di PMI ini yang memang produksi asli apa donor darah itu memang PMI kota aja berarti itu ya. Iya. Berarti di kabupaten kota belum punya ada ya. karena unit donor darah PNI ini adalah satu-satunya yang ada di Provinsi Jambi. Tapi kalau untuk pengurusan itu di setiap kabupaten ada. Tapi kalau untuk unit donor darahnya hanya ini satu-satunya. Berarti dok dengan satu dari sini otomatis kebutuhan darah juga cukup tinggi ya Banyak, karena bener semua banget. kita punya 10 Iya, kabupaten bener. kota. Terus infonya di daerah Bayung, Rumah Sakit Bayung juga yang Sumatera Selatan juga ngambil darahnya di sini juga katanya Bang. Iya, Ya? sampai ke Sungai Lilin juga gitu. Karena kan mereka untuk di wilayah Palembang kan lebih jauh jaraknya, memang lebih dekat dengan Jambi. Jadi mereka permintaan darahnya ke Provinsi Jambi. Jadi berarti permintaan darah di Jambi juga cukup tinggi tuh ya Bang Cukup ya? tinggi. Jadi kalau dalam satu hari UDD PMI Kota Jambi itu melayani sekitar 70-80 kantong per hari. Per hari 70 Per kantong hari. untuk permintaan pasien ya? Pasien Di seluruh terbagi di rumah sakit yang ada di provinsi. Provinsi Ya? Jambi. Berarti kalau satu bulan juga lumayan banyak ya Sekitar permintaannya. 2.500. 2.500 Iya. ya. Kalau untuk pendonor sendiri kantong itu cukup enggak untuk sebanyak itu? Wajib itu harus kita penuhi, nggak bisa enggak. Sebanyak apapun permintaan pasien, sebanyak itu juga kita harus penuhi. Jangan sampai pasien nggak dapat darah, jangan sampai keluarga pasien itu cari-cari kemana ini. Kalau kita ada stok, pakai stok yang ada. Di saat stok PMI tidak ada, kita akan berusaha untuk mencarikan bagaimana supaya keluarga pasien nggak panik dan pasien tetap dapat darah. Itu tadi dari komunitas yang ada, dari relawan-relawan yang ada. Berarti PMI ini juga nggak tunggu di tempat, berarti jemput bola. Kita berarti jemput ya. bola, Bagaimana kebutuhan stok darah di PMI Kota ini aman ya, karena Iya. kebutuhan darahnya juga cukup setiap bulan butuh dan kebutuhannya juga wajib gitu ya. Wajib. Pokoknya nggak pernah berhenti. Nggak bisa. Pasien-pasien yang rutin kan ada yang butuh darah rutin seperti pasien-pasien talasemi, Iya, yang kayak seperti cuci darah pasien tuh ya. cuci darah itu yang rutin. Ya kan, ibu-ibu melahirkan itu banyak banget permintaannya. Selain itu dok, upaya-upaya apa lagi Dok, yang kita lakukan baik dari dokter maupun relawan untuk memenuhi kebutuhan darah di PMI ini sendiri, karena yang diceritakan dokter ini kan Banyak permintaan darah di kota Jambi juga cukup tinggi ya, di mana selain kota Jambi 10 kabupaten atau 11 kabupaten kota yang ada di provinsi Jambi tambah kabupaten tetangga juga Provinsi. kan juga ngambil di sini, gimana nih sih dok untuk Iya. antisipasinya? Tentu kita harus ada program ya, karena tidak setiap bulan itu darah kita selalu nggak ada darahnya, enggak. Jadi hanya ada bulan-bulan tertentu di mana stok kita benar-benar tipis, seperti Ramadan. Ya kan, jelas pendonor kita pasti berkurang. Nah, jadi antisipasi kita supaya stok darah tetap aman sebelum misalnya pas di bulan Ramadan kemarin ya Bang ya, kita itu langsung nih gencar nih, pokoknya ke sini kita harus cari banyak nih pada untuk menutupi di bulan puasa. Jadi di minggu-minggu kan kita pergi ke, kita kan yang namanya donor darah ini kan tidak melihat agama, ras, suku, bangsa ya. Jadi kalau untuk selama bulan Ramadan agar tercukupi darahnya kita ke gereja-gereja, ke wihara. Karena umat muslim kan puasa ya, paling bisanya donor pada saat setelah berbuka puasa. Terus kita juga buat program seperti membagikan voucher-voucher agar pendonornya juga tertarik rasa terima kasih kami gitu. Dok, ini perbincangan kita ini cukup menarik nih sama Bang Nawal. Tapi kita tahan dulu deh kan, tuh akan kita lanjutkan ke segmennya. Saudara jangan lupa saksikan terus Kompas TV Independen Terpercaya.